Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Marianto dan rekan saya Rian Bahtiar. Kita dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara Cibubur. Di sini kita akan menyampaikan pentingnya integritas dan pencegahan korupsi di Indonesia. Ditonton sampai habis ya. Apa sih integritas itu? Integritas yaitu membangun kepercayaan antar individu dan institusi. Sedangkan korupsi bertolak belakang dengan integritas. Korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Integritas adalah suatu kualitas yang menunjukkan konsistensi antara tindakan, nilai, prinsip, ekspektasi, dan hasil seseorang. Yang memiliki integritas berarti mereka bertindak secara jujur dan konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang mereka yakini. Meskipun dalam situasi yang sulit, integritas mencakup kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab serta kemauan untuk menjaga komitmen dan bertindak secara etis meskipun tidak ada yang mengawasi. Sedangkan korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Praktek korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi, menghambat pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi dapat terjadi di berbagai level pemerintah dan sektor swasta, dan seringkali melibatkan kolusi antara pihak yang berkuasa dengan individu atau kelompok mencari keuntungan ilegal. Maka dari itu, kita harus tahu pentingnya integritas. Yang pertama yaitu dasar kepercayaan. Integritas membangun kepercayaan antar individu dan institusi. Yang kedua, integritas dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerjasama. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang positif, menginspirasi perilaku etis dalam masyarakat dan organisasi. Dampak korupsi di Indonesia. Dampak korupsi di sini terbagi menjadi 3, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Dampak ekonomi. Dampak ekonomi menurunkan investasi asing. Korupsi mengurangi daya tarik investasi asing karena menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Yang kedua, pemborosan anggaran negara. Korupsi menyebabkan penyalahgunaan dan pemborosan anggaran negara, menghambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang ketiga yaitu mengurangi efisiensi ekonomi. Korupsi meningkatkan biaya proyek dan transaksi bisnis, mengurangi efisiensi dan produktivitas ekonomi. Yang kedua yaitu dampak sosial. Dampak sosial yaitu meningkatkan kesenjangan sosial. Korupsi memperdalam kesenjangan antara kaya dan miskin karena sumber daya publik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat luas hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Yang kedua, menurunkan kualitas layanan publik. Korupsi dalam sektor layanan publik seperti kesehatan, pendidikan mengakibatkan penurunan kualitas layanan yang diterima masyarakat. Yang ketiga yaitu ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, menurunkan partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Yang terakhir yaitu dampak politik. Dampak politik yaitu melemahkan institusi demokrasi. Korupsi merusak mekanisme demokrasi dalam mempengaruhi proses pemilihan dan kebijakan publik yang seharusnya transparan dan akuntabel. Yang kedua, ketidakstabilan politik. Korupsi dapat memicu ketidakstabilan politik dan konflik karena masyarakat kehilangan kepercayaan dan merasakan tidak adil. Yang ketiga yaitu menghambat reformasi. Korupsi menghambat proses reformasi politik dan administratif yang penting untuk membangun negara yang lebih baik. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu sistem hukum yang lemah.
penegakan hukum yang tidak konsisten dan kurang efektif menyebabkan perilaku korupsi jarang dihukum berat. Yang kedua, birokrasi yang rumit. Proses administrasi yang kompleks dan berbelit-belit memberikan peluang bagi oknum untuk meminta suap sehingga cara mempercepat layanan. Yang ketiga yaitu budaya korupsi. Normalisasi praktek korupsi di berbagai lapisan masyarakat membuat korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Yang keempat yaitu patronase dan nepotisme. Sistem patron, klien, dan nepotisme dalam penempatan jabatan memudahkan praktek korupsi karena hubungan personal lebih diutamakan daripada meritokrasi. Yang kelima yaitu gaji yang rendah. Gaji para pegawai negeri dan pejabat yang rendah mendorong mereka mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak sah. Yang terakhir yaitu ketidakmerataan ekonomi. Ketimpangan ekonomi mendorong individu untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara yang tidak etis. Baik, pembahasan selanjutnya Trisula Pemberantasan Korupsi KPK. Yang pertama, penindakan. Menghukum pelaku korupsi. KPK melakukan investigasi dan penuntutan terhadap kasus korupsi, membawa pelaku korupsi ke pengadilan dan memastikan mereka menerima hukuman yang setimpal, baik hukuman penjara maupun pidana maupun denda. Lalu memberikan efek jera. Hukuman yang berat dan tegas bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat umum agar tidak melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, pencegahan. Perbaikan sistem. KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta untuk memperbaiki dan memperkuat sistem administrasi dan pengelolaan keuangan sehingga menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Sosialisasi dan kampanye anti korupsi. KPK aktif dalam melakukan sosialisasi dan kampanye anti korupsi, baik melalui media massa, seminar, workshop, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya korupsi. Lalu yang ketiga, pendidikan. Mengajarkan nilai-nilai etika dan integritas. KPK bekerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum, mengajarkan nilai-nilai etika, integritas, dan kejujuran kepada siswa sejak dini. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Melalui berbagai program edukasi, KPK berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi, dampak negatifnya, dan pentingnya pemberantasan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan berintegritas. Kasus IKTP di Indonesia. Latar belakang, proyek IKTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah sebuah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan untuk mengintegrasikan data kependudukan seluruh warga negara dalam satu kartu identitas berbasis teknologi biometrik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akurasi data kependudukan, mempermudah pelayanan publik, dan meminimalisasi duplikasi data. Kronologi kasusnya. Yang pertama, proyek IKTP dimulai. Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran mencapai 5,9 triliun. Indikasi penyelewengannya, pada tahun 2012 mulai muncul indikasi adanya penyelewengan dana dalam pelaksanaan proyek ini. Lalu masuk ke investigasi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai menyelidiki kasus ini pada tahun 2014, menemukan bukti bahwa sebagian besar anggaran proyek telah disalahgunakan oleh sejumlah pejabat tinggi dan politisi. Lalu pengungkapkan skandal pada tahun 2017, KPK menetapkan beberapa tersangka termasuk pejabat Kementerian Dalam Negeri dan anggota DPR, diantaranya Setia Novanto, ketua DPR saat itu, yang diduga menerima suap dan mengatur pembagian dana korupsi. Dampak kasus, pertama kerugian negara. Negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun dari total anggaran proyek. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu dampak selanjutnya, kepercayaan masyarakat. Kasus ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif, memperkuat persepsi negatif terhadap integritas pejabat publik. Lalu dampak selanjutnya, penghentian sementara proyek. Implementasi proyek IKTP terganggu, menyebabkan penundaan dalam pembuatan dan distribusi IKTP ke masyarakat. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Integritas yang kuat dan upaya pencegahan korupsi yang efektif adalah dua komponen utama dalam membangun negara yang maju, stabil, dan sejahtera. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Dengan mengedepankan integritas dan memberantas korupsi, Indonesia dapat mencapai potensi maksimalnya, memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, dan mewujudkan cita-cita nasional yang lebih baik. Selesai sudah pembahasan kita mengenai pentingnya integritas dan pencegahan korupsi di Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Rian Bahtiar dan rekan saya Marianto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.